Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Balik lagi dengan channel kami. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kali ini kami kedatangan sebuah motor Vario 125 LED ya. Keluhannya adalah posisinya dia tidak bisa di starter, tapi kalau di engkol hidup ya, di engkol hidup, di starter tidak mau, cuman ada bunyi cetek-cetek doang. Kami sudah melakukan pelepasan cover bagian depan untuk mempercepat kerja. Jadi perlu kita ketahui bersama adalah bahwa sistem ACK yang ada di Vario 125 ini dia terkoneksi dengan beberapa komponen yang mesti kita cek satu persatu. Bisa kita lihat dari kode mil. Jadi kalau mau lihat kode mil, kita bisa buka bagian tutup cover aki yang di bawah. Sini kita buka cover aki dan kita bisa koneksikan dengan soket DLC yang ada di sini. Apabila ada di bagian speedometer ada kode 52, berarti itu kode CKP. Kemungkinan ada bagian short dari kabel CKP itu sendiri, bisa salah satunya, kemungkinan bisa ada yang putus atau ada yang nempel ke bodi, dan itu bisa menjadikan motor tidak bisa di starter. Kadang-kadang juga bisa posisi mogok. Nah, ini kondisinya bisa hidup tetapi tidak bisa di starter. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mari kita cek. ACK starter itu sendiri adalah prosesnya. Sebentar. Dulu untuk kotak sudah saya pasang. Kita mesti paham di daerah bagian sekring. Jadi ACK starter itu sendiri adalah dia bekerja dengan menggunakan baterai ya, baterai 12 volt. Apabila ada kunci kontak on, maka relay yang ada di bawah akan cetek, begitu dia akan mengalirkan arus. Nah, arus ini dialirkan menuju ke listrikan ya. Ada yang langsung standby di bagian ECM, dan ada juga yang baru seperti kontak on, baru dia bekerja. Nah, lebih gampangnya seperti ini, bro. Kalau kita kunci kontak on, maka dia akan nyala bagian atas. Biasanya kalau kita starter normal, kita tarik tuas rem sebelah kiri atau sebelah kanan sama aja, baru kita kita tekan ini, tak begitu, maka dia akan hidup. Nah, ada beberapa kasus dia nggak bisa hidup. Kenapa? Karena perintahnya tidak nyampai ke sistem ACK itu sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Posisi switch rem itu dia adalah positif yang kemudian nanti terhubung ke area switch starter yang ada di sini, tombol starter yang ada di sini. Jadi kita tarik ini, dia akan mengalirkan arus positif yang masuk ke dalam saklar starter sendiri. Setelah saklar starter kita pencet, maka dia akan mengalirkan arus positifnya, dia menuju ke ECM. Nah, dari ECM itu sendiri dia kemudian membaca data bahwa arus positif yang dari tombol starter udah masuk. Kemudian ECM membaca data apakah dia ada syarat-syaratnya. Ya, syarat pertama adalah kondisi switch standar samping dia harus posisi ke atas, itu yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah apakah motor dalam kondisi off atau 0 RPM.
ya, 0 RPM, artinya tidak ada pergerakan di area mesin, baru dia bisa mengeluarkan arus negatif. Ya, saya ulangi lagi bahwa arus positif yang dari tuas rem dia dialirkan menuju ke saklar starter masih positif. Nah, setelah saklar starter positif ini kita pencet, maka arus positif itu dia akan mengalir menuju ke ECM itu sendiri. Di ECM dibaca apakah standar sampingnya udah naik atau belum. Kalau belum, maka tidak bisa, maka harus dinaikin dulu. Setelah naik, syarat yang kedua adalah apakah motor dalam kondisi 0 RPM. Seandainya ada RPM maka dia tidak bisa, harus 0 RPM. Kalau sudah hampir 0 RPM, maka secara otomatis dia akan mengirimkan sinyal negatif, ya, sinyal negatif. Dia akan dikirimkan menuju ke relay starter yang ada di bawah sini, warnanya kuning. Nah, kalau kita pencet tak, maka dia akan, di sini akan ada arus negatif. Setelah arus negatif ada, maka akan ada arus yang dari sini, yang kabel ini dia akan mengalirkan arusnya menuju ke bagian magnet itu sendiri. Nah, apabila tidak terkoneksi antara satu dengan yang lain, maka tidak akan terjadi starter atau tidak bisa hidup mesinnya. Borong teko. Oke, sampai di sini yang mesti kita cek pertama kali adalah apakah switch remnya normal. Yang kedua, apakah ininya terkoneksi. Kalau ini terkoneksi, biasanya ini akan ada suara cetek begitu. Kemudian setelah itu terkoneksi, apakah arus negatifnya keluar atau enggak. Kalau arus negatifnya enggak keluar, maka tidak bisa, ya. Arus negatif keluar itu dari sini, bisa dicek pakai tesped DC. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita cek bagian penghubung arus yang menuju ke bagian magnet itu sendiri. Di sini ada dua soket, ya. Soket yang pertama adalah yang ini, soket yang kedua ada yang ini. Oke, sampai di sini. Kemudian ada soket lagi yang di sini, yang di bagian sini itu soket yang dari CKP sensor. Ada beberapa kasus biasanya kalau kita posisi on, kita engkol hidup dan kita starter dia nggak muni, cuma cetek itu biasanya tanpa ada mil 252, ya, tanpa ada mil. Sekali lagi kita garis bawahi, tanpa ada mil 52 CKW, berarti kemungkinan besar, bisa dipastikan bahwa ACG starter atau yang bagian magnetnya itu tidak ada masalah, tanpa ada kode 52. Berarti kemungkinan besar adalah di area penyaluran daripada arus 12 volt yang menuju ke magnet itu sendiri. Bisa kita cek, yang pertama adalah bagian sini dan yang kedua di bagian yang bawah sini. Oke, kita cek satu persatu. Biasanya kalau ini tuh suka keras, bro, tapi nggak sekeras biasanya, tuh bisa dicopot. Nah, ini kayaknya keras banget ini, bro. Kemungkinan bisa kita prediksi, kemungkinan dia ada di sini. Bisa jadi karena dia panas, ya, dia agak meleleh, atau juga korosi, atau bisa juga karena melelehnya itu dia ada gangguan di bagian soketnya. Jadi ada kayak semacam kotoran tapi susah, makanya arusnya dia tuh nggak normal menuju ke bagian sensor CKP-nya itu sendiri. Biasanya kalau ada kasus bisa digini-giniin tuh bisa normal, cuman sementara doang, buat sekali 2 kali, sehari 2 hari, mungkin kesananya lagi bisa mati sebelum kita benerin ini dulu. Coba kita konek dulu, barangkali masih bisa, ya, nanti kita cek dulu. Oke, ini saya kunci kotak on.
on kan, kita starter coba. Nah, bisa dipastikan bahwa permasalahannya ada di soket yang bagian sini. Ini mesti kita beresin dulu, bro. Ini sih bisa, cuman untuk jangka panjang kemungkinan bisa balik lagi tanpa kita benerin dulu. Oke, demikian tips dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam santun selalu, salam sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share and comment. Oke, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, majulah sejauh mungkin tanpa menyingkirkan. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa tulis-tulis di bawah untuk kita saling menambah atau berbagi pengalaman. Dari kami, saya cukupkan sekian. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.